Selamat malam para sedulur dimanapun saudara berada. Jumpa lagi di channel Secangkir Kopi Pahit. Jangan lupa ngopi, salam secangkir kopi. Pada malam hari ini sambil nyantai, sambil ngopi, kita akan sharing bersama-sama ya tentang hal-hal yang diharapkan banyak orang ya, tentang hal-hal yang menakjubkan, tentang hal-hal yang diharapkan ya, tentang hal-hal yang ingin diketahui banyak orang, yaitu tentang segala sesuatu yang wah, segala sesuatu yang hebat, ya, segala sesuatu yang luar biasa. Nah, segala sesuatu yang hebat, segala sesuatu yang luar biasa itu biasanya ada hubungannya dengan ya kesaktian ya, ada hubungannya dengan kemampuan ya, ada hubungannya dengan kepintaran, ada hubungannya dengan spiritualisme ya. Sehingga manusia pada zaman modern ini tetap mencari hal-hal yang luar biasa, kepo ya, ingin tahu segala sesuatu yang memang hebat ya. Karena itu pada malam hari ini kita akan membalas antara trik sulap ya, dan kesaktian, dan juga mujizat ya. Karena ketiga hal ini sebenarnya yang ingin diketahui banyak orang ya. Apa itu sulap, apa itu bagaimana trik sulap, rahasia sulap, bagaimana juga dengan kesaktian ya, kesaktian kemampuan para dukun, para spiritualis, para paranormal ya. Demikian juga dengan mujizat ya. Dari diantara tiga ini mana sebenarnya yang lebih dibutuhkan orang ya? Mana yang sebenarnya diharapkan orang, atau mana sebenarnya yang ingin dipelajari seseorang ya. Kita akan mempelajari semuanya ya pada malam hari ini supaya kita paham ya, supaya kita paham dan kita bisa memilih mana sebenarnya yang kita inginkan, atau mana yang benar dari semuanya itu, mana yang baik bagi hidup kita, mana yang baik bagi perjalanan hidup kita, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang ya. Di era modern ya, di mana semuanya harus masuk akal ya, masih banyak orang yang percaya kepada hal yang gaib ya, percaya kepada hal yang tidak masuk akal ya. Jadi sulap walaupun memiliki trik yang masuk akal, tapi ada juga beberapa ilmu sulap yang memang tidak masuk akal ya. Misalnya hipnotis, misalnya memunculkan sugesti, walaupun itu masuk akal, tetapi sebenarnya itu seperti ada kekuatan lain ya, kekuatan pikiran, kekuatan mentalis ya, untuk mempengaruhi orang sehingga orang pun bisa dihipnotis ya, bisa menuruti kemauan orang lain ya. Walaupun itu bagi pesulap itu adalah natural, logis, tetapi bagi orang lain itu tidak logis. Demikian juga dengan ilmu kesaktian, tidak mempan dibacok ya, misalnya ilmu pelet, ilmu pesugihan ya. Mungkin bagi pelakunya itu natural ya, tetapi bagi orang lain wah ini aneh gitu kan. Demikian juga hal mujizat. Mujizat adalah sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan ketika manusia berdoa atau meminta kepada Allah. Makanya mujizat itu tidak masuk dalam okultisme karena memintanya kepada Allah dan punya dalil. Nah, beda dengan okultisme yang memintanya kepada roh-roh lain di dunia ini, walaupun seperti pesulap merah kadang-kadang alasannya memakai agama, memakai nama Allah ya, untuk melakukan trik ya, sulap untuk melakukan trik yang okultisme ya. Karena saya juga dulu mempelajari yang namanya okultisme ya, mempelajari kebatinan ya. Ya, sekarang saya sudah bertobat dan saya hanya percaya kepada Allah yang sanggup melakukan segala perkara dan mujizat yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh trik sulap, yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh para ya guru-guru yang sakti ya kan. Ya, ini yang kita harus renungan bersama ya. Terserah saudara mau milih yang mana ya. Sulap, magic, santet, mujizat ya. Sekarang itu kan menjadi perdebatan. Ya. Walaupun ada ilmu sulap yang dibongkar trik-triknya, tetapi ada ilmu sulap seperti hipnotis ya, mensugesti orang ya, menghipnotis orang, itu juga sebenarnya seperti black magic juga gitu kan, atau hal-hal lain ya. Banyak juga banyak hal yang lain yang sebenarnya tidak masuk akal ya kalau dijelaskan.
Demikian juga halnya dengan kesaktian, dengan ilmu-ilmu kebatinan, ya kan, ilmu pesugihan, ya kan, ilmu penglaris dan segala macamnya. Bagi banyak orang itu tidak masuk akal, tetapi yaitu bagi penganutnya inilah yang benar, ya. Sehingga ketika muncul pesulap merah yang membongkar trik perdukunan, ya, bagi orang yang percaya kepada paranormal dan kedukaan, ya mereka juga punya sesuatu, ya, punya ilmunya, ya, ilmu kebatinan, ya. Nah, itu yang harus kita pahami sama-sama. Jadi semuanya itu bukan tidak ada, semuanya itu ada. Ya, semua yang namanya ilmu kebatinan, spiritual itu ada. Ilmu kebatinan, ilmu okultisme itu ada. Semua di seluruh dunia ada dari zaman dahulu yang disebutnya dengan sihir atau magic, ya. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, ya. Cuma saya agak kesal, agak marah, ya. Jadi bukan cuma pesulap merah yang marah, yang menganggap orang bisa berbuat trik sulap tapi melakukan penipuan, ya, dengan nama Allah. Saya agak marah gini, karena mujizat yang dilakukan Nabi Musa dianggap kebetulan, ya. Berapa mujizat yang terjadi zaman-zaman baheula gitu kan. Musa membelah laut, ya, dianggap sesuatu yang bisa diurai dengan logis, karena ada gempa bumi dan laut itu terbelah, ya kan, karena ada tsunami dan laut itu terbelah, ya, surut, lalu orang bisa jalan. Tetapi secara logikanya juga bisa dipikirkan, berapa lama gempa itu terjadi atau berapa lama laut itu bisa terbelah sehingga sampai puluhan ribu, ratusan ribu orang itu bisa melewatinya dan menenggelamkan Firaun. Ya, itu bukan hal yang mudah, ya kan, secara logis, ya. Jadi yang kita bahas ya memang hal-hal yang tidak logis. Kali ini mana sih sebenarnya yang kita percayai atau yang kita akan pakai untuk dalam kehidupan kita. Ya, ada beberapa hal yang misalnya dipertentangkan tentang mujizat. Jadi banyak orang beragama itu tidak percaya mujizat, ya. Dan walaupun Al-Quran mencatat banyak sekali mujizat, ya, karena mungkin Nabi Muhammad tidak membuat mujizat, ya, tidak membuat mujizat, walaupun Al-Quran adalah mujizat terbesar bagi Nabi Muhammad, tetapi Muhammad sama sekali tidak pernah membuat mujizat, sehingga orang muslim itu tidak percaya kepada mujizat. Mujizat dibilangnya okultisme. Ya, walaupun kita melihat dicatat di dalam Al-Quran atau kitab suci yang lain bahwa Musa itu membelah laut dengan mujizat. Ya, dengan hal yang luar biasa Musa membelah laut, ya kan. Terus apalagi dia membuat tongkatnya menjadi ular, itu kan mujizat. Itu tidak bisa disebut sihir atau ilmu sulap, ya kan. Demikian juga ketika Isa membuat burung. Lalu di dalam Al-Quran dicatat Isa membuat burung ya, dari tanah, lihat, lalu dia tiup dan burung itu hidup. Nah, masalahnya cerita-cerita nabi-nabi ini juga kadang dianggap hoax, gitu ya. Dianggap itu legenda, dianggap itu mitos, ya. Jadi apa yang ditulis di dalam Al-Quran, banyak orang menganggap bahwa Isa membuat burung itu juga mitos, karena tidak ada dalam catatan-catatan atau literasi sebelumnya bahwa Isa bisa membuat burung. Bahkan Injil sendiri tidak mencatat Isa membuat burung. Jadi hal ini kan menjadi kontroversi. Apakah betul ada mujizat? Ya, walaupun misalnya Nabi Isa bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, ya kan? Ya, itu disebutnya mujizat. Kalau kita belajar tentang sejarah Islam, ya itu disebutnya mujizat. Tetapi sekarang pun dukun bisa menyembuhkan orang sakit, membuat orang sakit, gitu kan, dan sebagainya. Nah, hal ini yang harusnya sebenarnya kita bisa pelajari bersama. Kenapa itu diakui, tetapi kenapa juga ada orang yang tidak mengakui bahwa itu bukan mujizat, itu mitos. Ya, dan sehingga kebanyakan orang beragama saat ini tidak percaya mujizat. Ya, hanya segelintir orang, ya, sebagian orang itu percaya mujizat, itu pun hanya orang Kristen. Karena orang Kristen, saya bertanya, saya survei ke mereka, dan memang banyak terjadi mujizat. Dan saya adalah sebenarnya orang yang percaya mujizat. Saya percaya bahwa mujizat itu adalah natural, dan mujizat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi ada dua, ya, mujizat secara natural, ya, alamiah, itu memang bisa logis, dan ada juga mujizat yang memang supranatural. Dan ini yang sudah kita bahas di episode sebelumnya tentang kekuatan spiritual, tentang bagaimana
doa dijawab oleh Allah, bagaimana segala mujizat terjadi dalam hidup saya misalnya ya. Itu contoh saja yang sebenarnya banyak sekali hal-hal yang terjadi mujizat. Nah, mari kita pikirkan bersama begini tentang sulap ya. Ya, karena tentang kesaktian dan mujizat ya. Sains berkembang kan membuat manusia lebih kepada sesuatu yang masuk akal. Nah, demikian juga dulu spiritualisme sebenarnya ketika zaman Yesus atau Nabi Isa itu banyak mujizat, banyak hal-hal spiritual atau terjadi. Tetapi ketika Islam muncul yang lebih kepada pemerintahan duniawi ini ya, lebih kepada didasari kepada politik waktu itu, sehingga tidak mempercayai yang namanya mujizat. Bahkan ketika hubungan manusia melakukan hubungan spiritual dengan Allah dibilangnya bid'ah, misalnya yaitu tadi dengan munculnya salaf ya, dengan munculnya sufi ya, tasawuf ya, itu dibilang ngaco. Ini spiritual, ini bukan agama. Jadi tidak ada hubungannya agama dengan spiritual. Nah, saya orang yang menentang agama itu spiritual sebenarnya. Jadi agama bukan cuma logis, bukan cuma ilmu filsafat ya. Agama kan filsafat juga ya. Tapi kitab suci mencatat itu ada mujizat, jadi spiritual. Bagaimana Musa mengetahui sesuatu, bagaimana Daud bisa mengetahui sesuatu, bagaimana Isa Yesus bisa melakukan segala sesuatu, bagaimana Adam bisa ngomong dengan Allah, bagaimana Ibrahim, dan wah banyak sekali gitu kan. Ya itu kan bukan cuma ilmu filsafat, tetapi juga ilmu spiritual. Nah, manusia modern itu memisahkan ilmu ini mah spiritual, ini agama. Jadi agama dan filsafat itu seperti sama. Jadi filsafat itu sesuatu yang masuk akal, tetapi agama spiritual tidak masuk akal. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Semuanya sebenarnya bisa masuk akal. Ilmu sulap bisa masuk akal. Ya, kesaktian juga bisa masuk akal ya. Karena roh-roh dunia ini juga menjanjikan kekayaan, menjanjikan kesembuhan, menjanjikan banyak hal gitu, kekuatan ya kan, dan itu benar karena saya pernah mengalaminya. Jadi tidak bohong ya. Kalau pesulap merah menganggap bahwa spiritual itu tidak ada, ya tidak juga. Kalau dia menganggap tidak ada, maka yang namanya mujizat zaman dahulu itu tidak diakui. Musa membelah laut itu tidak diakui. Nabi Isa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati itu sebenarnya tidak boleh diakui. Kalau itu dianggap bahwa itu sesuatu yang sesat dan tidak masuk akal ya kan. Nah, saya mempercayai semua. Saya mempercayai trik, saya mempercayai akal, filsafat, saya mempercayai juga yang namanya iman ya. Mempercayai yang namanya spiritual, ya mempercayai adanya dunia kebatinan, dunia roh ya, karena manusia ini juga terdiri dari roh. Nah, sebenarnya karena kita ini manusia roh ya, karena itu kita merindukan hal-hal yang supranatural, hal-hal yang ajaib ya. Anggap aja gini, kita merindukan hal-hal yang ajaib, kita merindukan hal-hal yang luar biasa. Nah, bagaimana kita mendapatkan hal-hal yang luar biasa? Nah, saya setuju dengan pesulap merah bahwa hal-hal yang luar biasa itu di dalam dunia sulap hanya sebagai hiburan, tidak boleh digunakan untuk penipuan ya, tetapi juga bisa diselewengkan. Sebenarnya menghipnotis orang itu bisa diselewengkan, tidak bisa itu dianggap sebagai hiburan karena itu bisa juga mempengaruhi orang ya. Saya tahu juga beberapa orang banyak menggunakan ilmu hipnotis ya, untuk melakukan penipuan gitu kan. Nah, demikian juga kesaktian ya, demikian juga dengan spiritualisme, kebatinan ya. Orang mengirim santet, menyembuhkan sakit penyakit ya, walaupun kelihatannya positif, tetapi dengan kuasa mana ya orang bisa menyembuhkan sakit penyakit, dengan kuasa mana orang bisa mengirim santet ya, dengan kuasa apa orang bisa memiliki kekayaan ya kan, menyembah Allah yang lain yang meminta kekayaan ya, itu sebenarnya ada ya, kepada kuasa-kuasa kegelapan ya, kepada ilmu-ilmu yang di luar naral itu ya, yang ilmu-ilmu yang sifatnya kebatinan atau spiritual. Nah, kita ingin yang mana sebenarnya? Ya. Jadi sebenarnya tidak ada ilmu hitam dan ilmu putih. Yang ada itu ilmu hitam dan Allah. Saya lebih kepada bicara seperti itu karena saya mendalami semuanya itu gitu kan, atau memahami ya, belajar ini itu seperti ini seperti ini, dan ini seperti ini. Dan saya sekarang lebih mempercayai kepada kekuatan yang namanya mujizat. Nah, bagi saya mujizat adalah doa.
Jadi kenapa mujizat saya lebih percaya? Jadi ketika saya berdoa dan doa saya dijawab oleh Allah, itu kan mujizat. Ya kan? Jadi ini saya ceritakan cerita-cerita pengalaman pribadi bahwa doa itu spiritual. Doa itu bukan trik. Jadi ketika ada anak ustadz, dia sakit ginjal dan tubuhnya sudah mulai bengkak dan harus dioperasi. Lalu saya bilang, saya doakan. Saya percaya ada mujizat. Dan ketika saya doakan, seminggu kemudian saya lihat sembuh. Dan sampai sehari ini dia sembuh. Itu dari dulu 7 tahun dia kena sakit. Itu kan bukan trik sulap ya. Itu bukan trik sulap. Silakan cari ilmu sulapnya, menyembuhkan orang sakit. Dan itu juga bukan ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan bisa menyembuhkan orang sakit. Tetapi ada syarat-syarat atau harus bersemedi, harus berdoa, puasa. Saya tidak. Saya cuma berdoa kepada Allah dan saya percaya Allah bisa menyembuhkan. Itu saja. Dan saya juga harus meyakini bahwa Allah menyembuhkan. Masalah itu dijawab oleh Allah atau tidak itu urusan Allah. Tetapi ternyata benar, dijawab gitu kan. Itu salah satu yang saya bilang, ini mujizat. Ini bukan trik sulap. Jadi ada satu teman ibu-ibu buta huruf ya, tinggal itu di daerah Kemang dekat pom bensin Bilabong ya. Rumahnya gelap, miskin, dia numpang bedeng ya. Dia tidak ada lampu, tidak ada cahaya, rumahnya dia sangat miskin sekali. Tapi satu kali dia adalah orang yang rajin berdoa, dia orang yang dekat sama Tuhan. Dan saya sering ngobrol walaupun dia buta huruf tidak bisa membaca dan menulis, tapi dia selalu mendengar ibaratnya kajian-kajian dan dia menjadi percaya bahwa Allah sanggup melakukan mujizat. Nah, suatu kali di depan pom bensin Kemang itu ada kecelakaan motor dan tangannya patah. Ya. Lalu karena terjadi begitu saja, terdengar keras, nah dia menghampiri dan dia melihat ada salah satu korban tangannya patah. Lalu dia bilang, boleh nggak saya berdoa? Ya, untuk disembuhkan. Udah dia doain, dia usap-usap, doain kan dia kan bukannya dukun, dia bukannya tukang pijit ya, cuma dia percaya kepada Allah, Allah itu bisa menyembuhkan. Dan itu bisa sembuh. Ya kan luar biasa, tangan yang patah, kalau nggak salah tangan kanannya ya. Ya, kalau tidak salah ya, saya lupa, saya udah lama sekali nih. Nah, itu sembuh. Itu kan bukan trik sulap. Itu bukan ilmu kebatinan, ilmu kesaktian, itu hanya doa kepada Allah dan itu terjadi dengan spontan. Dan beberapa banyak lagi mungkin pernah saya ceritakan ketika saya tidak punya uang, anak saya masuk rumah sakit dan Tuhan kirimkan uang untuk kita membayar rumah sakit. Itu kan bukan trik sulap, itu bukan kebatinan, ya, itu bukan kesaktian, tetapi itu adalah doa yang terjawab. Nah, itu kan mujizat karena kita kita hanya meminta kepada Allah bukan kepada manusia, walaupun uangnya itu buatan manusia, buatan Bank Indonesia gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu banyak terjadi di dalam kehidupan saya dan di dalam kehidupan orang-orang yang saya survei, yang saya tanyai. Jadi untuk saya membuat konten ini, untuk saya bisa bicara seperti ini, ya saya nanya, oh trik sulap itu seperti ini, kebatinan itu seperti ini, doa yang terjawab atau mujizat yang saya sebut mujizat itu seperti ini. Jadi seharusnya orang yang beragama, orang-orang Islam itu harus percaya kepada mujizat. Orang-orang Kristen saja percaya pada mujizat, orang Katolik, orang-orang Yahudi juga ya udah mulai tidak percaya kepada mujizat ya. Demikian juga sebenarnya ketika orang mengalami kehidupan yang spiritual, dia mengalami yang namanya mujizat, sesuatu yang tidak masuk akal kan itu mujizat. Ya, sesuatu yang di luar nalar ya. Kalau sesuatu itu masih bisa diurai dengan nalar, ya itu tidak mujizat, itu bisa disebut dengan trik sulap ya. Bagaimana orang bisa sembuh tanpa dioperasi, itu kan mujizat. Ya, ketika saya mengusir ada orang kerasukan kena santet ya. Perutnya besar hamil dan saya cuma berdoa, ya Allah bekerjalah, ya Allah bekerjalah, ya Allah bekerjalah. Saya kalau nggak salah cuma 3 atau 4 kali nyebut seperti itu, saya minta kesembuhan dan sembuh. Dan bagi saya semua kaget, saya aja kaget. Ya, terjadi yang namanya mujizat. Nah, bagaimana mujizat itu bisa terjadi ya kita pelajari sama seperti orang belajar ilmu sulap, sama seperti orang belajar ilmu kebatinan ya. Karena salah satu sepupu saya itu memang nggak mempan dibacok beneran gitu. Ya kan? Tapi ya itu ilmunya dari mana? Gitu kan. Ya ada syarat-syaratnya, suatu saat dia bisa mempan juga dibacok.
Ada teman yang beberapa banyak ya, saya dulu kenal orang, dia melakukan pesugihan. Ya pesugihan kan semacam kebatinan kan, supranatural, dan bisa kaya gitu loh. Minta ya saudara tau lah mintanya di mana-mana, ya itu bisa. Ada teman-teman yang mempercayai Nyi Roro Kidul gitu kan, dan itu ya mereka udah dapat apa, bisa gitu kan ya. Ya jadi saya jualan bunga ya, beberapa bunga saya lakunya jutaan rupiah, itu juga dipakai untuk ritual-ritual. Ya ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada yang apa ibaratnya ilmu kebatinannya itu ada yang berhasil, ada yang tidak. Ya tidak apa-apa kan. Seperti kata Gus Samsudin ya, saya cuma berusaha ya. Ya kan, ada yang bisa semua, ada yang tidak kan, seperti itu. Nah, ini juga yang harus kita pahami ya. Tetapi saya lebih percaya kepada Allah dibanding dengan trik sulap ya. Untuk hidup saya dibanding dengan trik sulap. Jadi saya nggak punya duit, saya tidak akan melakukan penggandaan uang karena itu trik sulap ya. Saya sakit, saya tidak akan pergi ke dukun paranormal karena saya bisa berdoa dan sakit saya bisa sembuh. Saya tidak punya uang, saya tidak punya pekerjaan, saya bisa berdoa kepada Allah dan doa saya dijawab. Nah, itu kan bukan trik sulap, bukan kebatinan, tetapi memang supranatural kepada Allah, yaitu melalui ajaran agama ya yang saya yakini. Nah, ini jadi hal yang harus kita pahami bersama. Trik sulap itu ada, praktek okultisme, penyembahan kepada menganggap sesuatu yang luar biasa di alam ini kah, roh-roh yang ada di dunia ini kah, itu memang ada, kesaktian itu ada ya, dan mujizat itu ada. Nah, tinggal kita butuh yang mana, kita mau yang mana ya. Kita mau yang mana untuk hidup kita ketika kita susah, kita nggak punya uang, ketika kita sakit, mana yang kita mau pakai? Ilmu sulap, ilmu kebatinan, ataukah doa? Ya, doa dengan mujizatnya. Ini doa ini nggak pakai syarat-syarat ya, cuma berdoa percaya kepada Allah, tidak melakukan ritual-ritual ya. Nah, itu mudahnya gitu ya, mudahnya berdoa itu. Kenapa saya memilihnya? Saya tidak perlu mempelajari ilmu sulap, itu dipelajari bisa gagal ya. Ilmu kebatinan bisa dipelajari tapi bisa gagal juga. Tetapi yang namanya doa tergantung kepada keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah. Jadi ini yang saya sampaikan ya pada malam hari ini, supaya saudara yang ingin melihat sesuatu yang wah, tinggal mana yang mau dilakukan, tinggal mana yang mau dipercayai ya, supaya apa, kita memang bisa melakukan hal-hal yang wah atau menikmati hidup yang wah, yang luar biasa, itu karena sesuatu yang kita percayai. Dan saya adalah orang yang mempercayai Allah yang dapat memberikan sesuatu yang wah, yang luar biasa, yang mujizat. Karena saya membaca sejarah, membaca kitab suci bahwa mujizat itu ada. Ya. Jadi saya kesal kalau ada orang yang beragama ya bahwa mengatakan mujizat itu hanya terjadi zaman dulu. Oh tidak, saya mengalami sejak saya percaya kepada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Saya mengalami banyak mujizat, dan keluarga saya, anak saya, istri saya, semuanya banyak mengalami mujizat. Karena itu saya semakin percaya. Saya tidak takut kepada kekuatan ilmu lain, ilmu sulapkah atau ilmu kebatinan. Saya percaya hanya kepada Allah. Jadi semoga apa yang saya sampaikan malam hari ini membuat kita kuat, meningkatkan iman kita. Hanya kepada Allah lah kita mengharapkan segala sesuatu, menggantungkan segala sesuatu, bahwa Allah sampai hari ini sanggup memberikan kekuatan mujizat lebih daripada ilmu sulap, lebih daripada ilmu kesaktian atau kebatinan. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih untuk boleh merenung bersama-sama. Semoga kita mendapatkan hidayah dan jalan yang lurus, bahwa kita hanya mengharapkan Allah, bukan segala sesuatu dari dunia ini. Terima kasih. Selamat malam.